Oke, halo semua. Pada kali ini saya akan membantu mengajarkan dan memahami mengenai konsep keseimbangan benda tegar. Nah, materi ini kurang lebih lumayan straightforward. Dia kayak rumus itu nggak terlalu banyak, tapi harus mengerti juga cara menggunakan rumus tersebut. Nah, untuk mengetahui keseimbangan benda tegar, kita harus selalu tahu bahwa perjumlahan dari semua gerak itu harus sama dengan nol. Nah, itu merupakan gerak translasinya. Namun kalau benda tersebut merupakan ada bola atau enggak kayak benda tersebut itu merupakan ada katrol yang dikasih tahu massa dan radius, itu juga harus dihitung adanya penjumlahan torsi sampai dengan nol. Nah, di sini ada perhitungannya. Untuk di sigma F, biasanya untuk bisa menghasilkan kayak mencari akselerasi tersebut, rumus tersebut akan digunakan massa kali A. Nah, A itu sebagai percepatannya. Kemudian untuk torsi, dia memiliki rumus yang mirip, yaitu massa tapi kali radius. Atau bisa dibilang jari-jari. Nah, ini dua merupakan rumus yang sangat penting karena ini akan memengaruhi untuk cara kita menghitung tersebut. Nah, coba kita melihat suatu kasus. Misalnya yang simple dulu deh, yang bentuk ini ada katrol di sini. Untuk sekarang katrolnya tidak dicek dulu ya, ada massa atau enggak. Anggap aja itu nggak ngaruh. Terus di sini ada dua balok. Di sini ada balok A dan di sini ada balok B. Nah, secara logika ini pasti turun dong geraknya. Pasti menuju ke kanan atau ke bentuk B itu pasti turun. Kenapa? Karena ada gaya gravitasinya. Nah, maka dari itu kita harus cari W-nya terlebih dahulu. W itu merupakan seperti gaya, tapi gaya dalam suatu benda tersebut. Ini berarti asumsi WB. Ini ya pasti memiliki rumus yang cukup straightforward, yaitu massa dari balok B dikali gravitasi. Karena dia dipengaruhi oleh gravitasi. Dan gaya W ini pasti selalu ke bawah. Yang mungkin ke atas, kemungkinan ke kiri, nggak mungkin ke kanan. Jadi makanya kita selalu pakai gravitasi. Gravitasi itu berapa? Ada dua pilihan. Secara harusnya itu sekitar 9,8 gram per meter sekon. Meter kuadrat. Sorry. Massa per sekon kuadrat. Sorry, kebalik. Nah, tapi basic di SMA, kita nggak perlu pakai ini dulu aja. Kita pakai yang angka lebih gampang, yaitu 10 meter per sekon kuadrat. Itu untuk angka gravitasi. Nah, di sini kita juga melihat di A. A ini pasti juga memiliki ini tersendiri, yaitu WA sama dengan massa A kali G. Nah, tapi di A ini ada unik. B ini kan atasnya kan sudah ke ini udah keikat sama talinya kan. Tapi A ini atas itu enggak. Maka dari itu A itu punya suatu gaya yang lain, yaitu gaya normal. Ini yang adanya gaya normal itu berfungsi untuk cancel out balok si A itu agar dia nggak melayang-melayang secara sumbu Y. Makanya karena dari itu, ini masuk ke rumus sigma Fy sama dengan 0. Soalnya secara vertikal ya. Yaitu nanti merupakan WA minus NA sama dengan 0. Jadi gaya W itu akan sama dengan gaya normalnya untuk kasus di balok A ini. Nah, kemudian kan ada tali juga kan. Di tali ini juga ada gayanya, yaitu ada tegangan B dan tegangan A. Nah, tapi tegangan A sama B ini memiliki aturan terkhusus. Kalau massa katrol, pokoknya katrolnya nggak dikasih tahu atau diabaikan, tegangan tali A sama tegangan tali B itu pasti akan sama. Nah, tapi kalau dikasih tahu,
itu berarti tegangan A akan beda sama tegangan B. Nanti kita akan membahas contoh soal ini dalam latihan soal nanti. Nah, misalnya nih, kita mengetahui kalau lantai tersebut itu ternyata kasar nih, gak licin. Kalau kasar kan pasti ada gaya geseknya dong. Nah, di sini kita pengen tahu nih, gaya gesek itu ke arah kanan atau ke arah kiri. Nah, untuk menjawab itu sangat simpel. Nah, gerakannya itu kan dari permukaan baloka itu kan dia semakin ke kanan kan. Maka itu gerakan gesek itu harus kebalikannya. Maka di sini adalah tempatnya, yaitu FA biar gampang. Nah, gaya gesek ini straightforward rumusnya, yaitu FA sama dengan mu geraknya, mu di permukaannya itu bilang aja mu A kali MA. Jadi dia itu menggunakan gaya normalnya itu untuk mencari nilai gaya gesek tersebut. Nah, secara konsep biasanya rumusnya itu kayak gini. Ini untuk materi keseimbangan benda tegar. Nah, sekarang ada tipe-tipe lain juga nih. Biasanya yang secara basic ada bentuknya kayak gini. Ada sini, sini. Nah, ada juga yang bentuknya kayak gini. Ini bilang aja ini sudut alfa, sudut beta, terus ini tegangan 2, tegangan 1, dan ini adalah tegangan 3. Dan ini adalah misalnya 10 kilo. Nah, kalau di sini ini sebenarnya biasanya ditera basicnya seperti ini. Kita harus menganalisis beberapa gerakan dulu. Kita analisis dulu bagian ini. Garis ini, which is T3, kemudian di sini 10 kg. Berarti secara umum kan kita tahu dong pasti ada gaya W-nya dong. Nah, W-nya itu sama kayak rumus tadi, yaitu massa kali gravitasi, yaitu 10 kali 10, yaitu 100 Newton. Nah, di sini kan kita pasti memastikan bahwa tegangan ini berapa kayak dicari kan. Nah, di sini T3 itu pasti hadapnya ke atas. Nah, makanya karena itu kita bisa menggunakan rumus sigma Fy sama dengan 0. Karena ini dalam bentuk benda tegar. Jadi 10 kilo ini nggak terlalu bakal bergerak. Nah, ini bisa dihitung dengan cara W minus T3 sama dengan 0, di mana W sama dengan T3, which is 100 Newton. Nih, bisa dicari. Nah, setelah ini kita mulai ke fase yang lebih sedikit lebih ribet lah. Cuma masih gampang kok. Nah, jadi kita sekarang fokus ke tali di sini. Ini T1 dan ini adalah T2. Paling di sini saya akan menjelaskan secara teoritis saja karena biar tidak terlalu banyak terbuang waktu dalam menghitung. Karena nanti kita bisa bahas di latihan soal. Nah, ini ada alfa, ini ada beta. Nah, di sini agak cukup unik nih. Untuk T1, kan berarti ada satu gerakan ke atas, gerakan ke samping. Karena kan ini kita mau hitung berdasarkan gaya terhadap sumbu X atau terhadap sumbu Y. Nah, di sini pasti ada T1 di sumbu X, di sini ada T1 sumbu Y. Nah, T1 sumbu X itu bisa dihitung dengan cara T1 dikali, nah apa nih? Ini cukup menantang. Nah, caranya adalah, kan kita lihat nih ada alfanya kan di sini kan. Nah, kita tinggal membolak-balikin aja posisinya. Berarti dia posisinya di sini, sama persis dong hitungannya. Ya nggak? Jadi kita cari yang berseberangan gitu. Nah, karena berseberangan itu, dan sudut alfa itu menempel dengan T1X, berarti dia dengan cara cos alfa. Untuk T1Y itu berarti kebalikannya, berarti T1 kali sin theta. Nah, untuk di T2 itu juga kurang lebih sama, satu ke atas, satu ke sebelah kanan.
Di sini ada T2X, di sini ada T2Y. Nah, untuk menghitung T2, ini untuk menghitung beta kurang lebih juga sama persis kayak tadi, beta di sini. Nah, maka dari itu, kita bisa menghitung rumus T2X, yaitu dengan cara T2 kali cos beta, dan T2Y merupakan T2 kali sin theta. Sin beta. Nah, rumusnya straightforward gini. Nah, ini sekarang masuk ke bagian seru. Kan ini katanya kesetimbangan ini dalam bentuk kesetimbangan kan. Berarti kita punya dua rumus yang kita harus ikuti, yaitu sigma fx itu sama dengan 0 dan sigma fy sama dengan 0. Nah, itu gimana caranya? Kita lihat yang fx. Kalau yang sigma fx, dia kan ada arah nih, satu arah ke kanan, satunya ini arah ke kiri. Nah, maka dari itu kita bisa dijabarkan sebagai T2X minus T1X dengan 0. Atau bisa dibilang sebagai T2 kali cos beta minus T1 kali cos alpha. Atau bisa disama denganin, soalnya 0. Gitu. Nah, untuk FY ini cukup lebih menantang nih FY. Lah, ini kan dua-duanya gaya ke atas. Ini emang bisa nih di cancel out menjadi 0, kan gak ada gaya ke bawah. Nah, itu dia. Inilah dimana bagian T3 ini mulai digunakan, yaitu untuk bagian sini. Dimana di sini merupakan T3. Nah, sekarang kita lihatin FY. FY itu yang gaya vertikal. Nah, di FY itu simple. Satu kan ke arah T3 nih. Yang kita udah temuin nih, yang 100 Newton itu. Dikurangi T1Y dikurangi T2Y sama dengan 0. Bisa dijabarin sebagai T3 minus T1 kali sin alpha minus T2 kali cos beta sama dengan 0. Nah, itu dia caranya. Nanti kalau ada angka yang benar, tinggal dimasukin angka-angkanya aja. Nanti ketemu jawabannya. Begitu caranya. Nah, tapi ada juga pakai cara seperti ini. Tapi ini misalnya agak lain ya. Misalnya kita punya 3 gerakan nih. Di sini ada F1, F3, F2. Terus ini ada sudut alfa, sudut apa ya? Misalnya theta 3, di sini theta 1, di sini theta 2. Nah, ini ada rumusnya tersendiri. Tapi ini nggak terlalu sering dipakai, cuma ya lumayan lah dipelajari. Nah, biasanya ada rumus di mana F1 per sin theta 1 sama dengan F2 sin theta 2 sama dengan F3 sin theta 3. Nah, ini kenapa gue nulisnya seperti ini tadi, urutan theta agak aneh. Karena caranya mereka itu adalah gayanya di sini, sudutnya itu adalah ambil seberangnya. Ambil seberangnya. Makanya bisa begitu. Nah, itu saja untuk materi benda tegar. Namun kita masih ada satu yang nyambung sama materi itu, yaitu titik berat. Nah, titik berat ini menurut saya ini materinya cukup menyenangkan nih. Nah, kenapa menyenangkan? Karena di sini kita bisa macam-macam. Misalnya kita melihat ada kotak nih. Kotak ini panjangnya 6, tapi X-nya 2 nih. Nah, titik berat itu kan secara logika kan adalah suatu titik yang di center benda tersebut kan. Berarti kita harus mencari tahu apa koordinat titik di titik biru tersebut. Nah, dalam kotak itu gampang, tinggal cari nilai tengah-tengah. Nih, misalnya gue bikin dalam bentuk koordinat. Ini 0, ini 2, di sini 6. Nah, ini ke sumbu X, ini ke sumbu Y. Cara gampangnya adalah bikin aja dalam bentuk koordinat. Nah, berarti tengah-tengah 0 sama 2 berapa? 1 kan, soalnya kan 0 tambah 2 per 2 sama dengan 1. Nah, untuk di Y itu juga sama. 0 tambah 6 per 2 sama dengan 3. Berarti sini 3. Berarti jadi kayak berapa? 1, 3.
Nah, itu adalah cara untuk menghitung apa? Untuk menghitung titik berat. Namun titik berat tersebut ada beberapa rumus yang harus dipelajari. Biasanya kalau titik berat itu dipelajari itu eh, dengan cara dua dimensi. Biasanya soal yang tiga dimensi itu jarang banget keluar. Tapi kalau yang dua dimensi, dia ada beberapa rumus tersendirinya. Jadi ada yang beda dikit gitu lah, bisa dibilang gitu. Nah, contohnya kita punya segitiga. Nah, dalam segitiga, dia titik berat itu bukan di setengahnya, tapi di sini. Untuk panjangnya itu masih setengah. Namun untuk bagian tingginya itu, dia pakai itu adalah sepertiga dari tingginya. Itu kalau dalam konteks segitiga. Namun untuk ini, itu masih pakai setengah panjang. Nah, makanya di sini harus menghafal beberapa rumus dalam titik berat. Nah, maka dari itu kita harus mengetahui dulu bentuknya seperti apa dan kira-kira bentuk rumusnya seperti apa. Nah, tapi untuk rumus itu cukup straightforward. Mungkin untuk ini saya akan mengajarkan rumusnya kalau dua dimensi. Soalnya kalau kita menggunakan rumus satu dimensi, dua dimensi, satu dimensi, tiga dimensi itu kurang lebih sama aja. Jadi mendingan langsung aja di dua dimensi. Soalnya biasanya selalu muncul di dua dimensi. Nah, misalnya ada rumusnya adalah titik XB itu sebagai titik X titik beratnya. Ia memiliki rumus bahwa A1 dikali X1 tambah A2 kali X2 dan sebagainya. Tergantung pembagian area itu berapa dan A1 tambah A2. Untuk di titik Y itu juga kurang lebih sama. Yaitu tinggal ganti X itu dengan Y. Jadi A1 kali Y1 tambah A2 kali Y2 bla 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 per A1 tambah A2. Nah, ini doang konsepnya untuk titik berat. Rumusnya cuma ini doang. Cuma harus berhati-hati dalam menentukan titik X, titik Y untuk kasus seperti ini, segitiga. Ada beberapa contoh juga, tapi ini jarang muncul sih. Cuma mainlah pelajarin dikit. Misalnya kita belajar ada setengah lingkaran. Nah, di setengah lingkaran ini kan ada titik-titik di sini. Misalnya ini ada radius juga lah ya. Nah, yaitu agak aneh untuk titik YO-nya atau YB-nya. Nah, titiknya kan di sini kan. Ini bilang aja YB-nya. Nah, di sini titik YB-nya itu merupakan 4 kali radius per 3 pi. Nah, itu cukup sedikit aneh sih, cuma ya bisa lah dipelajari. Biasanya munculnya tipe segitiga atau enggak lingkaran. Tapi biasanya kalau di soal itu mereka ngasih itu kayak bentuk yang kotak-kotak. Kayak misalnya soalnya bentuknya ini, misalnya huruf L misalnya kayak gini. Nah, konsep untuk cara mengejar ini itu sangat simpel. Bagi aja wilayahnya. Dapat A1, dapat A2. Itu untuk bagian areanya. Nanti jadinya di sini nanti kalian cari titik X-nya dulu, koordinat masing-masing. Habis itu dimasukin ke rumus XBYB. Nah, gitu aja. Very simple. Nanti habis ini saya akan ajarkan mengenai contoh-contoh soal yang berhubungan dengan materi kesetimbangan bertiga. Pertama soal satu nih. Perhatikan gambar berikut. Diketahui bahwa balok A memiliki massa 5 kg, balok B memiliki massa 2 kg, dan katro berongga memiliki massa 1 kg. Nah, kalau percepatan gravitasi itu bernilai 10 meter per second square, dengan tali T1 itu memiliki nilai, nah, berapa? Nah, di sini pertanyaannya cukup menarik. Nah, strateginya sama seperti yang dibahas tadi, kita harus menggambarkan dulu garis-garisnya dulu, arah kemana. Misalnya ini kan WB, ya kan, soalnya kan turun ke bawah.
Dan ini juga arah ke bawah sini. Dan ada T1, T2, terus kita cari titik A yang di sini. Bisa dihitung dengan cara WA. Nah, untungnya soal ini dalam permukaan yang licin. Kita tahu dari mana ini licin, karena mereka nggak kasih tahu ada kayak gesek di sana. Jadi, ya udah tulis saja licin. Nah, kalau licin enak. Soalnya gerakannya jadi lebih dikit. Nah, berarti di sini caranya adalah kita harus mengetahui beberapa pergerakan dulu. Nah, kita tinjau ke beberapa hal dulu nih. Pertama, kita harus tinjau pada benda di A. Nah, pada di A, kan ini bentuknya nih. Tinjau A. Kan simpel nih, cuma ada balok A di sini, dan di sini ada T2. Nah, sorry, bentuknya tegangannya ke kanan. Nah, berarti kan di sini hanya satu doang yang bergerak kan. Nah, maka dari itu kita akan menggunakan rumus F sama dengan M kali, berarti kan kita akan mencari rumus sigma F sama dengan M kali A, ya kan? Nah, karena kita nggak tahu, kan kita tahu yang gerak itu kan cuma di T2 kan. Soalnya WA ini nggak ngaruh karena dia di cancel out dengan gaya N. Dan gaya N ini nggak ngaruh dari dalam hitungan karena permukaannya licin. Nah, maka dari itu kita bisa masukin sigma F itu merupakan T2 dari massa kali A. Berarti massa itu kan 5 kilo nih. Di sini. Berarti 5A. Ini persamaan pertama kita. Sekarang kita lihat ditinjau di benda yang B. B ini kan bentuknya ada nih tali T1, kemudian di sini ada B dan di sini adalah WB. Nah, di sini kita harus cari rumusannya dulu, yaitu seperti tadi sigma F sama dengan M kali A. Seperti biasa. Nah, kalau di konteks A ini kan dia massa A kan. Di B ini baru juga ada massanya juga nih, massa B. Nah, berarti di sini kita menggunakan rumus. Nah, massanya itu kan straightforward tuh. Ini kan di B ini kan 2 kg, berarti 2A. Nah, di sigma F itu ada dua gerakan. Ada WB sama T1. Jadi adalah WB minus T1. Tapi belum selesai. WB ini masih bisa kita jabarin lagi. Jadi massa B kali gravitasi minus T1 sama dengan 2A. Kalau kita itu kan massa B itu kan 2 dan gravitasi itu 10 kan. Jadi tinggal 20 minus T1 sama dengan 2A. Jadi kalau kita jabarin bisa dalam bentuk T1 sama dengan 20 minus 2A. Nah, gini aja. Kan kita punya dua persamaan nih. Nah, sekarang kita gimana kaitinnya? Soalnya kan kita harus lihat dari katrolnya juga nih. Sekarang kita di sini. Tinjau katrol. Nah, untuk meninjau katrol ini, dia ada bentuknya kayak gini. Di sini T1 dan di sini T2. Dan ini ada katrol. Nah, kita kan tahu rumus katrol itu kita menggunakan rumus torsi karena itu merupakan dinamika rotasi. Jadi torsi sama dengan M kali apa nih kalau rumus torsi? Bukan M, sorry. Rumus torsi merupakan inersia dikali kecepatan. Nah, jadi di sini kan kita bisa membaca inersia ini sebagai mr kuadrat dikali A. Nah, A-nya ini bukan percepatan, tapi ini percepatan sudut. Nah, percepatan sudut ini kita juga bisa atur. Jadi rumusnya apa? Itu A per R. Nah, berarti R ini bisa dua-dua dicoret. Jadi rumusnya merupakan M kali R kali A. Itu adalah rumus torsi di katrol. Ini jawabannya seperti ini. Nah, maka dari itu kan kita punya rumusan nih, yaitu sigma torsi sama dengan I kali alfa. Nah, di I kali alfa ini kan kita sudah jabarin nih, jadi
massa kali R kali percepatan. M ini adalah massa katrol ya, BTW. Nah, di sini kita di rumus torsi, kita punya dua gerakan, yaitu T1 kena dikali radius minus T2 kali radius. Nah, kenapa rumusnya T kali R? Karena dalam torsi, rumus torsi itu juga dijadikan menyerupai jarak dari katrol dengan tegangannya dan juga bahan tegangan itu sendiri tersebut. Yang dimana nanti akan dijelaskan lebih lanjut pada bab dinamika rotasi. Jadi kurang lebih rumusnya seperti itu. Maka dari itu kan kita bisa jabarin jadi R T1 min T2 sama dengan MK kali R kali A kan. R ini bisa langsung dicoret. Nah, setelah ini bagian serunya nih. Rumus ini dan rumus ini bisa dimasukin. Lebih seru lagi nih. 20 minus 2A minus 5A sama dengan MK itu merupakan massa katrol, which is 1 kg dikali akselerasi. Nah, ini kan berarti ini tinggal digabungin semua ke kanan kan? Berarti 20 sama dengan 8A. A sama dengan 2,5 meter per sekon square. Nah, itu cara ngitung untuk nomor 1. Jika dikasih tahu katrol itu ada massanya, berarti kita harus pakai dengan cara tinjau katrol. Tapi kalau nggak ada, kita tinggal pakai tinjau A, tinjau B aja. Kalian langsung ketemu. Soalnya kalau kita nggak dikasih tahu katrol itu kayak berapa massanya, kata kuncinya, kita bisa mengasumsikan bahwa T1 dan T2 itu sama. Tapi kalau koneksi ini beda. Karena massa dari katrolnya itu dikasih tahu. Nah, itu cara jawab nomor 1. Sekarang kita coba lihat soal ini, nomor 7 nih. Nomor 7 ini pernah dijelaskan pada ini materi, cuma ini biar lebih ngerti aja cara kerjanya. Mungkin gambarnya saya besar aja, biar gambarnya cepet. Nah, ini kurang lebih sama kayak tadi. Cuma caranya kayak gini. Ini ada W. Bilang aja W lah. Terus sini ada T3. Nah, kemudian kita lihat tinjau di sini dulu nih. Tinjau T3 sama W. Cara satunya adalah W itu kan dihitung sebagai massa kali gravitasi kan, berarti 10 kali 10, 100 Newton. Berarti kita lihat di sini rumus sigma FY sama dengan 0. Kenapa sigma FY? Karena garisnya itu vertikal, atas bawah. Nah, jadi sini rumusnya adalah W minus T3 sama dengan 0. W sama dengan T3, yaitu sama dengan 100 Newton. Nah, ini bagian gampangnya. Sekarang ini bagian cukup tricky. Tinjau T1-nya nih. T1 kan pasti ada yang ke atas, ada yang ke samping kan. Soalnya kan T1 itu kan miring. Kita mau cari dalam segi X dan segi Y. Di sini adalah T1X dan di sini adalah T1Y. Nah, sudut 53 derajat di mana? Ya, di sini. Ini 53 derajatnya. Sekarang kita lihat di T2. T2 di sini. Satu di sini, satu di atas sini juga. Yang dari sini adalah T2Y dan di sini adalah T2X. Kenapa ini penamaan X-Y itu tergantung posisi FY atau Fx-nya ya. Kiri kanan atau atas bawah gitu. Nah, sudut 37 derajat sama kayak 53. Di sini sudutnya 37 derajat. Nah, sekarang kita tinjau nih. Kita mau tinjau dari garis horizontalnya dulu nih yang di X. Jadi itu step 2 kita nih. Step 2 kita adalah karena ini benar tegar, jadi sigma fx dengan 0. Dengan cara T2x diminus T1x sama dengan 0. Nah, di sini kan berarti bisa disamain kan. Soalnya kan baloknya ini nggak bergerak ke kiri atau ke kanan. Dia stay still. Dia itu nggak bergerak. Jadi dia tetap di tempat, makanya disamakan 0. Nah, di sini pun kita jabar ini. T2x ini kan menempel kan sama sudut 37 derajat kan. Berarti kita menggunakan cos. Dan T1 juga menggunakan cos, tapi ini mah 3. Nah, cos 37 kan 4/5 T2 dan cos 53 adalah 3/5 T2. Nah, 5 ini dengan dicoret. Jadi kita dapat
4T2 sama dengan 3T. Sorry, ini bukan T2, di sini T1. 3T1. Jadi kita tinggal jabarin T2 sama dengan 3/4 T1. Itu tahap 2 yang secara vertikal, secara horizontal. Sekarang kita hitung secara vertikal, secara keseluruhan. Nah, ini kan kita juga pakai rumus yang sama nih. Sigma FY sama dengan 0 kan. Nah, tapi ini ada triknya nih. Ada sedikit yang aneh. Karena kita akan menghitung dengan gaya W-nya tersebut. W dan T3 tersebut. Jadi kalau digambarkan bentuknya kayak gini. Di sini T2, T2Y, di sini T1Y. Batasnya di sini adalah T3-nya. Kan kita tahu nih, T3 kan sama kayak W. Jadi kita asumsi aja pakai T3. Itu untuk menghitung FY tersebut. Nah, maka dari itu, kita hitung dengan cara T3 minus T1Y minus T2Y sama dengan 0. Nah, di sini T1Y, T2Y, kan mereka gak nempel sama sudut 37 derajat tersebut kan, atau 53 derajat kan. Berarti mereka pakai sin. Jadi, T1 sin 53 minus T2 sin 37 derajat sama dengan 0. Nah, di sini kita bisa tahu T3 itu 100. Kita nggak tahu T1 ini berapa. Jadi T1 dikali berapa? Dikali 4/5 minus T2, kita ganti aja langsung ke T1-nya aja nih biar cepat. 3/4 T1 dikali sini ke 7 itu adalah 3/5. Nah, maka dari itu kita bisa langsung hitung aja nih. T1-nya ini kan ada berapa nih? 4/5 sama 9/20 ya. Makanya agak jelek ya. Sebentar ya. 9/20 tambah 20, 25/20. Oke. Jadi 5/4 lah. 5/4 T1, nah ini masih minus, sama dengan minus 100. Langsung coret aja, T1 sama dengan 100 kali 4/5. Which is berapa? 80 Newton. Nah, makanya bagus nih. Sekarang kita dapat T1-nya kan. Kita tinggal tinjaui sama T2-nya. T2 sama dengan 3/4 T1 kan. Jadi masukin 80. Jadi jawaban T2 adalah 60 Newton. Nah, ini dia caranya untuk men-solve nomor 7. Nah, sekarang kita akan masuk ke soal nomor 10 tentang titik berat. Nah, soal ini lumayan menyenangkan nih. Ini seru nih. Jadi, seperti caranya titik berat gimana? Kita amati gambarnya dulu nih. Kita bikin titik-titik nih, area lagi nih. A1, A2, A3. Nah, kita hitung luasnya dulu yuk. A1 itu kan 10 kali 2 kan, berarti 20. A2 merupakan, ini kan 2-nya udah kepotong kan, berarti ini adalah 4 panjangnya. Berarti 4 kali 2 sama dengan 8. Untuk A3 ini juga straightforward. Di sini ada 3, di sini ada 2. Ya udah 3 kali 2, 6. Nah, kita kan udah dapet nih areanya. Sekarang kita cari koordinat di masing-masing. Saya hitungnya akan pakai titik biru sini. Titik biru sini kan ini center di A1. Nah, ini berapa? Nah, saya tulisin aja trik biru A1. Ini dihitung dengan cara koordinatnya X-nya gini. Untuk X1, dia menempatkan di 2 tambah 0/2. Karena kita asumsi ini koordinat. Kita pernah asumsikan aja ini koordinat 0, ini koordinat 2. Nah, ini juga ditulis aja koordinatnya biar gampang. Ini 5, dan ini adalah 6. Nah, setelah itu, kita dapat X1 ini adalah 1. Sekarang Y-nya nih. Y-nya gampang. Ini 0 sampai 10 doang. Jadi ya udah straightforward aja. 0 tambah 10/2 sama dengan 5. Jadi kita dapat A1 koordinatnya seperti ini. Sekarang lihat di A2. A2 kan kurang lebih di titik sini kan. Asumsi di tengah-tengah sini dan tengah-tengah sini. Nah, ini agak sedikit tricky nih. Ini mendingan diperhatiin. Untuk titik Y, untuk titik X dulu,
Untuk X ini kan dia koordinatnya 2 kan, soalnya 4 ditambah 0 tambah per 2 kan itu 2. Tapi ada tambahan juga. Ini kan X itu baru mulai dari koordinat 2 kan. Berarti kita harus tambahin 2. Jadi itu 6. Sorry. Ya, 6. Sorry, bukan 6. 4. 2 tambah 2 soalnya. Sorry. Nah, untuk titik Y2 itu juga sama. Dia perlu memastikan di titik sini. Di sini kan cuma 1, kan 1 nih. Soalnya kan tinggi cuma 2, berarti 2 tambah 0 per 2 itu sama dengan 1. Tapi ada tambahannya juga. Kenapa? Karena Y-nya di sini baru mulai pada titik 8 cm. Jadi harus ditambah 8. Jadi sini tinggi ada 9 koordinatnya. Untuk A2. Terakhir untuk A3. A3 itu ada X3 dan Y3. Nah, jadi harus dia perhatikan ya titik koordinat ini untuk bisa ngerjain. Nah, kan titiknya di sini. Nah, untuk X itu kan panjangnya cuma 3. Berarti 3 tambah 0 per 2. 1,5. Tapi jangan lupa tambah 2. Karena koordinatnya itu mulai dari titik 2. Jadi ini adalah 3,5. Untuk Y3 itu juga mirip. Di sini kan tingginya ini kan baru, ini kan sudah 3 kan yang dilewati kan. Berarti sudah 3 dan sini ada 2. Berarti sini panjangnya adalah 5. Kayak gini lah bentuknya. Nah, kita Y itu mulainya dari 5. Jadi harus ditambahin 5 per 2 tambah 0 per 2. Jadi titik itu nanti ada koordinat 0. Nah, ada juga cara lain yang bisa digunakan, cuma untuk cara paling simpel ini aja. Kita anggap aja titik awalnya itu sebagai 0, ditambahnya. Baru nanti belakangannya kita bertambah dari koordinat awal itu berapa, biar tidak menciptakan kebingungan nanti di hitungannya. Paling seperti itu. Nah, ini kan kita udah punya 3 koordinat ini kan. Sekarang kita hitung ke X titik beratnya itu berapa. Mungkin pakai tina putih aja. Nah, kan rumusnya ada 3 area kan, berarti A1X1 tambah A2X2 tambah A3X3. A1 tambah A2 tambah A3. Nah, di sini ada, tinggal masukin aja. Area 1 kan tadi ini 20. 20 kali 1 tambah A2 itu adalah 8, berarti 8 dikali 4 ditambah A3 itu merupakan 3,5. 6 kali 3,5. Dan bawah itu 20 tambah 8 tambah 6. Nanti akan mendapatkan jawaban sekitar 20 tambah 32, 52, 52, 18, sekitar 21 tambah 32 itu merupakan 53. Nanti dapat hasilnya adalah 73 per 34. Ini akan menghasilkan sekitar 2, bla 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 bla. Nah, untuk YB itu juga kurang lebih sama persis rumusnya, cuma ganti X-nya jadi Y doang. Jadi A1Y1, A2Y2, A3Y3, A1 tambah 2 tambah 3. Nah, di sini tinggal rumusnya seperti biasa. 20 kali 5, terus 8 kali 9. Dan yang terakhir adalah 6 kali 6. Dan ini 34 seperti biasa. Nah, di sini hasilnya kalau dihitung-hitung akan menjadi 100 tambah 72, 172, 36, 208 per 34. Itu akan menghasilkan nanti sekitar 6, berapa berapa. Nanti titik beratnya akan menghasilkan titik ini dan titik ini. Dimana nanti lokasi kalau saya tandain dengan tinta merah akan di sekitar sini. Ini itu jawabannya. Nah, itu untuk materi titik berat. Sekarang kita masuki ke soal terakhir. Ini soal sering banget ditemuin biasanya. Biasanya ini nyambung sama materi dinamika rotasi. Ya, soalnya nyambung sama torsi-torsi juga. Nah, begini caranya. Pertama-tama kita harus tahu dulu nih. Masa anaknya itu kan 30 dan masanya 70. Kita tandain pakai
tinta biru nih. Nah, kalau kita isiin dengan tinta biru, kita lihat nih, ada orangnya dia di sini. Ini bilang aja WO, tapi tangga ini juga ada masa W-nya tersendiri juga. Bilang aja WT. Nah, kita hitung dulu nih. WT yang tangga itu kan berarti 30 dikali 10 kan. Soalnya kan massa kali gravitasi kan berarti Hertz Newton. Untuk orangnya itu 70 kali 10 itu 700 Newton. Nah, perlu di sini kita harus tahu dulu nih tangganya itu berapa meter dengan cara Pitagoras saja. Soalnya kan ini segitiga 90 derajat kan. Jadi kita pakai Pitagoras saja bisa nemu, yaitu nanti 5 meter. Berarti ini ke sini itu 5 meter. Nah, cuma di sini harus dipantau juga. Ini kan konsepnya W ini kan akan diposisikan di area tengah-tengah kan. Dan tangga ini panjangnya 5. Berarti untuk panjang sekitar 2,5 meter itu akan menjadi tinggi untuk tangga ya, posisi tangganya. Dan nanti kalau untuk manusianya kan dia naik 3 meter kan. Jadi si orang ini dia naiknya 3 meter. Nah, itu harus dipantau. Kenapa? Karena itu akan sangat penting untuk mengetahui posisi-posisinya juga. Nah, sekarang kita lihat nih. Di sini kan kita ada 2 titik nih. Asumsi aja ini titik A, titik B. Mereka juga ada gaya tersendiri juga. Kayak misalnya, tangga ini kan kalau semakin tergelincir itu kan geraknya akan semakin ke kanan kan. Di sini kan. Nah, kalau dia geraknya itu ke kanan, berarti kan kita ada gaya friksi ya dong. Nah, perlambatannya dari sini, Fs. Karena arahnya sebaliknya. Dan permukaannya kasar. Kemudian di titik A ini dia juga ada beberapa poin juga. Yaitu 1, atas sini. Titik normalnya. Karena titik normal itu bisa gaya normal itu didefinisikan sebagai gaya yang bekerja yang tegak, bertegak lurus dengan benda tersebut. Kemudian kita juga ada titik B nih. Titik B ini ada gaya macam-macam. Di sini ada normal B. Tapi di normal B ini ada macam-macam juga. Ada gerakan kan NB ke sini kan. Berarti ada 2 gerakan juga. Di sini ada NB sin theta. Asumsi aja ini ada tetanya. Biar kita tahu ada sudutnya. Kemudian di sini juga ada NB cos theta. Nah, di manusia sama ini juga, dia juga gerakan sin sama cosnya juga. Di sini WO cos theta dan di sini WO sin theta. Sorry kalau nggak kelihatan, soalnya emang agak kecil ya. Dan nanti dia akan gerakan ke bawah sini manusianya dan batangnya tersebut di sini itu adalah WO sin theta dan WO sin theta. Nah, berarti kan kita ada banyak sin cosnya kan, dan kita mau tahu nih berapa nih. Jadi sin theta ditentukan dengan dari sini itu kan yang depan sama miring kan, berarti 4/5. Jadi cos theta itu dengan kebalikannya, yaitu 3/5. Nah, kita udah dapet nih. Cara hitung itu gimana tuh? Nah, untuk cara menghitung itu sangat simpel. Kita harus memanfaatkan torsi juga dalam hitungan ini. Kenapa torsi? Karena batang tersebut itu juga mengkaitkan dalam hal torsi. Nah, mungkin nanti lihat aja nih nanti caranya. Nih, sigma torsi sama dengan 0 itu bisa dihitung dengan cara apa? Nih, kita lihat dari tangga ini. Ada W cos theta. Kenapa kita pakai W cos theta? Karena ini kan tangga ini kan bakal berebut, makin lama itu kan akan berubah kan arahannya kemana gitu kan. Nah, di sini kita akan mempelajari arahnya itu kayak seperti apa nih. Dan kita harus memastikan nggak bergerak nih kemana-mana tangganya. Tepat sebelum orang itu tergelincir. Makanya kita harus pakai tetanya itu sambil torsi itu sebenarnya 0.
Lalu kita pakai rumus W cos theta R, W orang cos theta R, kemudian ditambah W cos theta R, tapi dengan tangga. Nah, tapi di sini kita harus dikurangi. Kuranginnya pakai apa? Kuranginnya pakai adalah gaya normal B sin theta kali R yang di sana. Nah, kenapa gitu? Nah, karena gini, kalau kita lihat simulasi dalam tangga nih, kita kan lihat ada satu geraknya ke bawah sini, satu lagi juga ke arah sini, karena orang sama tangga tersebut. Tapi kita juga ada gaya normal B yang geraknya kayak gini juga. Makanya dia arahnya beda sama mereka. Dan kita akan memastikan tangga ini nggak ada pergerakan. Makanya harus bikin sama dengan 0 di torsinya. Gitu maksudnya. Nah, di W ini kan kita sudah tentuin nih. Di W orang kan 700 kali 3/5 kan. Nah, jarak dari orang sama tangga titik awal itu adalah 3. Nah, kemudian untuk di tangga itu bisa digunakan dengan 300. Ya, 300 kali 3/5 dikali posisi 2,5. Karena dari 0 sampai 5, tengah-tengahnya. Nah, kemudian terakhir untuk yang si NB ini, kita nggak tahu nih NB-nya apa. Ini yang kita cari. Dikali 4/5, dikali 5. Karena dia posisinya paling mentok dari posisi A, yaitu 5. Nah, dengan di sini kita nanti dapat hasilnya yaitu sekitar 140 kali 9. Itu sekitar 1260. Kemudian di sini 60, 60, 15, 450, kemudian 4 NB sama dengan 0. Nanti kita bisa jabarin ini nih. 4 NB sama dengan jumlahan dari 1260 dan 450, yaitu 1710. Angkanya agak jelek sih. Jadi nanti kita dapat si NB ini merupakan 427,5 Newton. Nah, kan kita tahu NB-nya nih. Sekarang kita harus tahu NA ini berapa dulu. Kenapa kita harus tahu NA-nya juga? Karena kan kita tanya waktu koefisiennya itu. Dan untuk mengetahui koefisien gesekan itu, kita harus cari yang berhubungan sama NA. Nah, maka dari itu, kita harus cari nilai ini dulu. Gimana nih cari NA? Nah, untuk cari NA, kita harus liatin dulu nih. Kita kan udah punya petunjuk di NB nih. NB kan arah ke kanan, terus kita punya Fs nih yang arahnya ke kiri. Kita manfaatin itu dulu. Jadi karena kanannya horizontal, jadi sigma Fx sama dengan 0. Yaitu dengan cara NB minus gaya gesek sama dengan 0. Gaya gesek sama dengan NB, yaitu nanti 427,5 Newton. Nah, itu untuk X. Berarti kan kita tahu nih rumusan untuk Fs itu berapa. Tapi kita harus cari dulu nih NA gimana. Nah, gimana kita tahu nilai NA? Yaitu ini, kita perhatiin. Ada nggak gaya yang naik yang atau turun nih yang sama sama NA? Ada. Ini ada NA yang naik. Ada nih NA yang naik nih. Terus ada juga nih gaya WO sama WT nih yang arahnya pas turun. Makanya gara-gara itu kita bisa rumus ini. FY sama dengan 0. NA minus WO minus WT sama dengan 0. Nah, NA ini kan berarti penjumlahan WO plus WT kan. Yaitu sekitar 300 tambah 700. Yaitu nanti 1000 Newton. Nah, kita kan udah punya Fs sama NA. Dan kita tahu rumus gesek ini kan Fs sama dengan mu geseknya dikali NA. Nah, kita sekarang cari koefisiennya nih dari mu-nya ini. Udah gampang nih. Berarti tinggal 427,5 sama dengan mu kali 1000. Mu tersebut akan bernilai sekitar 0,4275. Ini koefisiennya. Nah, ini untuk ini saja mungkin contoh-contoh soal untuk materi keseimbangan benda tegar. Maka dari itu, terima kasih semuanya telah menonton dan semoga kalian sudah mengerti mengenai konsep keseimbangan benda tegar tersebut. Terima kasih.